Yang mereka sembah selain daripada Allah tidak lain hanyalah inasan, berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Tema ini menarik saudara-saudara sekalian ketika Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak menyalibkan, tidak membunuh dan juga tidak menyalibkan, melainkan yang mereka salib dan mereka bunuh itu adalah yang diserupakan bagi mereka seakan-akan itu adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Malam ini kita akan kembali membahas tentang materi yang sangat-sangat menentukan kebenaran akidah dalam perspektif pandangan dua kitab. Al-Quran mengatakan tidak membunuh, tidak dibunuh, tidak disalib. Tapi pembunuhan dan penyaliban itu terjadi. Nah, satu-satunya subreferensi yang harus kita pahami, yang kita pakai di sini adalah ketika Al-Quran datang menolak ajaran Kristen yang muncul dari Barat, yang mengatakan yang dibunuh itu adalah Nabiullah, Rasulullah, yang datang di tengah Bani Israel dengan membawa hikmat Injil. Al-Quran meluruskan, tidak. Yang kalian bunuh itu adalah orang yang diserupakan dengan Nabiullah Isa atau Yesus. Nah, kita tidak bingung bahwa kemudian untuk membuktikan data-data itu, Bible pasang badan, di mana Yesus mengatakan bahwasanya ada Kristus palsu yang datang selain daripada Kristus yang asli. Dan Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada Kristus ini. Kalau tidak percaya, berarti tidak menjadi orang yang disesatkan. Tapi kalau percaya, maka dia akan disesatkan. Nah, disesatkan akan nampak di permukaan. Orang-orang ini akan kelihatan anti terhadap Yesus. Oleh karena itulah kemudian pola yang harus kita bangun di sini dalam diskusi ini adalah bagaimana Yesus berpesan agar waspada. Kepada siapa harus waspada? Bukan kepada Abraham, bukan kepada Musa, bukan kepada Nabi Muhammad, melainkan waspada kepada Yesus Kristus itu sendiri dalam hal penamaan gelar terhadap penyesat. Jadi kata Yesus anak Maria, akan datang penyesat yang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Silakan saudara, siapa namanya ini? Dr. Joki. Ya, Dr. Joki. Untuk Dr. Joki Motor menjelaskan kemudian Jaki gerunda bukan Joki. Joki. Jongana koki. Lanjut. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Dr. Jeki untuk menjelaskan berkaitan tentang tema pembahasan kita pada malam hari, yaitu temanya adalah Duo Kristus. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang tema Duo Kristus ini, kita harus menjelaskan dulu definisi berkaitan tentang Kristus. Nah, Kristus ini adalah bahasa Indonesia, itu diambil daripada bahasa Yunani yang berbunyi Kristos. Nah, Kristus ini memiliki definisi dan Kristus juga memiliki definisi. Dan definisi Kristus dan definisi Kristus itu adalah memiliki definisi yang sama. Tetapi kita tidak bisa melupakan akar kata daripada Kristus ataupun Kristus itu berasal dari mana. Akar kata itu berasal daripada bahasa Ibrani, yaitu Mesiah. Nah, Mesiah ini diartikan sebagai orang yang diurapi. Nah, jadi Yesus itu adalah orang yang diurapi. Ketika Yesus orang yang diurapi, maka dia disebut dengan Mesias. Mesias itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kristus, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kristus, definisinya adalah juru selamat. Nah, di sini ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang dinarasikan oleh Matius di dalam Matius 24 ayat 4 sampai 5. Nah, ayat ini Matius menginformasikan bahwasan Yesus dalam pengajarannya
dia itu mau mengajarkan kepada murid-muridnya itu untuk waspada terhadap orang-orang yang setelah dia akan pergi ke surga, setelah dia disalibkan dan dia bangkit dan dia terangkat ke surga, akan ada orang-orang yang menganggap dirinya dan menggelari dirinya sebagai nabi palsu dan akan menggelari dirinya sebagai juru selamat ataupun Mesias ataupun Kristus palsu. Nah, tetapi kenyataan orang-orang ini bukanlah Kristus yang sebenarnya. Dan pada kenyataannya orang ini bukanlah nabi yang sebenarnya yang mengembalakan umat Tuhan untuk menyelamatkan mereka, tetapi pada kenyataannya mereka ini adalah orang-orang yang menyamar sebagai serigala berbulu domba. Nah, orang-orang ini, kategori ini masuknya kepada siapa? Nah, kita akan membahas selanjutnya, kira-kira ini masuknya kepada Paulus ataukah bisa juga masuk ke dalam nabi-nabi yang lain? Kira-kira nabi setelah Yesus itu siapa? Hanya ada 2. Nabi setelah Yesus hanya ada 2 di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul. Paulus juga dikatakan sebagai seorang nabi, artinya bisa juga dikatakan dia adalah tugas untuk menyelamatkan manusia. Nah, lalu setelah Paulus ada juga Muhammad. Muhammad ini diyakini di umat muslim di dalam Al-Quran mereka ataupun hadis, itu dijelaskan bahwasan Muhammad dalam klaim teologisnya dia mengatakan dia adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Tuhan. Jadi di sini Yesus itu seperti yang dikatakan Bang Juma, dia ini mewanti-wanti sama seperti seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Itu dia juga mewanti-wanti bahwasan akan ada orang yang mengajarkan tentang pemberitaan Injil yang palsu. Maka orang tersebut, jangankan dia manusia, sekalipun dia malaikat yang diturunkan dari surga, kalau dia memberitakan tentang Injil-Injil yang palsu, maka Paulus memberikan antisipasi kepada murid-muridnya untuk waspada terhadap orang itu, maka dia memberitakan pemberitaan palsu, maka dia terkutuk. Jadi saya mengutip ayat yang ada di dalam Matius 24 ini hampir mirip dengan di dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 18. Jadi 2 ayat ini berbunyi tentang Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya untuk berantisipasi. Nah, sama seperti Paulus juga demikian, dia menyampaikan di dalam Galatia 1 ayat 3 untuk berantisipasi setelah mereka. Jadi yang dimaksud di sini setelah mereka akan ada penyesat-penyesat yang mengaku sebagai juru selamat ataupun sebagai Mesias-Mesias ataupun nabi-nabi. Tetapi pada kenyataannya mereka adalah nabi-nabi dan Mesias-Mesias yang palsu. Untuk sementara. Oke, kita kemudian sederhanakan materinya ya, bahwa murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, apa tanda kedatangan? Artinya, apa tanda kedatanganmu? Ini Yesus ditanya nih, Guru, apa tanda kedatanganmu nanti? Yesus bocorkan, tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak tanda kedatangan Anak Manusia. Jadi di situ Yesus mengatakan Anak Manusia, berarti yang datang Anak Manusia. Itu dulu. Kedatangan Yesus sebagai Anak Manusia. Akan nampak tanda di tengah langit, yaitu Anak Manusia akan nampak di awan-awan. Jadi yang nampak ini adalah Anak Manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus, menurut Paulus bukan Anak Manusia. Di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Ini sudah timpang. Ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Akan nampak Anak Manusia. Yang datang kepada Paulus bukan Anak Manusia. Dari sini aja sudah gugur. Dari sini aja sudah gugur. Bagaimana saudara Dr. Joki bisa menjelaskan kemudian kepada saya, kepada kami umat Islam ini,
ketika Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Aku nampak sebagai anak manusia. Aku kelihatan, aku terlihat sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27. Jelas itu terukir di sana. Bahwasanya dia akan datang sebagai anak manusia, di mana dia datang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Kata Yesus, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Berarti yang datang adalah anak manusia. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Berarti yang datang ini anak manusia. Nah, bagaimana Anda menjelaskan? Sedangkan Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan anak manusia. Silakan. Oke, baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada seorang Dr. Jeki. Jadi di mana ada Dr. Jeki segala sesuatu bisa dijelaskan. Baik, terima kasih atas narasi yang dipertanyakan kepada Dr. Jeki, bahwasan ketika Yesus mengatakan bahwasan kelak anak manusia akan datang itu dalam berbentuk manusia. Tetapi menjadi persoalan di sini, kenapa di dalam peristiwa di dalam Kisah Para Rasul 9 ataupun 22, Paulus mengklaim bahwasan ketika perjalanan dia ke Damsyik, menuju ke Damsyik itu, di dalam perjalanan itu dia berbicara dengan Yesus. Yesus datang dalam kemuliaannya, terdengar suara dan hanya ternampak cahaya. Maka di sini Bang Juma menganggap bahwasan di dalam Kisah Para Rasul 22 ataupun 9 ini bukanlah Yesus yang dilahirkan oleh Bunda Maria yang datang berbicara dengan Paulus, tetapi di sini disebut dengan Kristus yang palsu. Artinya yang dimaksud di sini adalah iblis, bukan Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus mengatakan anak manusia datang itu akan berbentuk manusia, bukan berbentuk roh ataupun cahaya. Ini sangat luar biasa, tetapi seorang Dr. Jeki akan menjelaskan segala sesuatu, bukan seperti pendialog-pendialog Kristen yang lain. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya untuk menjelaskan dari pertanyaan Bang Juma. Berkaitan tentang pertanyaan Bang Juma tadi, bahwasan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ataupun memberikan gambaran kepada murid-muridnya bahwasan dia akan datang dalam bentuk manusia dan akan diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Ayat itu berbicara tentang apa? Ayat itu berbicara tentang eskatologi. Nah, eskatologi ini artinya berbicara sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat. Jadi ayat itu berbicara Yesus akan turun dalam bentuk manusia dalam konteks kiamat, dalam konteks penghakiman. Tidak berbicara dalam konteks pengajaran setelah dia terangkat ke surga. Tetapi dalam konteks pengajaran setelah dia terangkat ke surga, dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 26 sampai sekian. Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwasan aku akan tidak meninggalkan kalian sebagai anak-anak yatim piatu, tetapi aku akan meminta kepada Bapakku untuk mengutus Roh Kudus dalam namaku. Jadi yang datang kepada Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 2 itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia sudah berpesan kepada murid-muridnya bahwasan kalian tidak akan menjadi yatim piatu setelah kepergian saya, tetapi aku akan mengutus Roh Kudus dalam namaku untuk mengajarkan segala sesuatu kepada kalian. Nah, sekarang saya bacakan ayatnya. Yohanes 14 ayat 26 sampai 27. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang datang kepada Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 dan Kisah Para Rasul 9 itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus berbicara kepada Paulus, dia memanggil Paulus dan berkata kepada Paulus, Paulus, aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Di situ mengaku sebagai Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan Yesus ketika dia menjadi manusia, untuk melanjutkan pengajaran-pengajaran kepada bangsa-bangsa lain, yaitu alat-alat yang akan digunakan oleh Yesus adalah murid-muridnya. Termasuk salah satu adalah Rasul Paulus. Di dalam Kisah Rasul 22, Paulus akan dijadikan alat untuk memberitakan nama Yesus kepada segala bangsa.
Jadi saya mengatakan ketika Bang Juma menanyakan bahwasan di dalam kisah para rasul ini adalah Yesus palsu ataupun Mesias palsu dalam konteks iblis yang telah berbicara kepada Rasul Paulus, saya mengatakan no. Di sini adalah Yesus itu sendiri. Singkat dan padat seorang Dr. Jeki telah menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Iya, baik. Izin Guru Nda, mau pakai timer apa enggak? Enggak usah. Enggak usah ya. Iya, nanti tiktokan pada ujungnya nanti. Iya, siap. Lanjut Guru Nda. Iya. Jadi memang dalam kajian atau materi kristologi kita tidak memungkiri ada yang kemudian materi-materi tentang eskatos yang berarti terakhir, dan logi berarti studi tentang yang bersifat filsafat yang pada ujungnya berakhir kepada penafsiran atau penterjemahan bahwa itu berbicara mengenai peristiwa yang kaitannya dengan masa-masa akhir kehidupan di dunia. Ya betul, itu eskatologi. Tetapi harus dipahami bahwasanya pesan Yesus di data Matius 24 itu mencakup dua masa. Yang pertama adalah masa Yesus menjelaskan masa di mana Kristus palsu itu datang. Lalu kemudian masa Yesus asli itu datang. Jadi yang datang yang palsu dulu. Baru kemudian yang datang adalah yang asli. Yang asli datang mengusir pengikut Kristus yang palsu. Jadi kita tidak mengulas Matius 24 itu hanya berbicara mengenai eskatologi saja, enggak. Tapi kita juga harus membahas materi yang terkait dengan itu. Kita enggak boleh mengkaji eskatologi dalam hal ini menyembunyikan apa yang disebut dengan pseudokristos atau kumpulan orang-orang yang anti terhadap Kristus, yang kemudian membalut diri seakan-akan mereka ini adalah pengikut Kristus, tapi bukan. Mereka adalah pseudokristos atau antikristus. Jadi dua hal ini tidak bisa terlepas, karena itu adalah hal yang berkesinambungan. Makanya ada kata waspada. Hati-hati lu ya. Kan lu tanya nih sama aku, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku akan ada seperti kilat terpancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah aku anak manusia akan datang. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu semuanya. Itu berbicara mengenai eskatologi. Betul. Berbicara mengenai masa-masa akhir. Dan kalau itu terjadi, itu berarti cakupan kedatangan Kristus yang asli. Itu aku. Maka kalau itu tidak ada, kalau tidak berbicara mengenai materi eskatologi dalam cakupan ajaran Kristen, dalam hal ini kristologi, maka pesan Yesus itu bukan aku. Maka ketika ada orang berkata, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Jangan. Karena itu sudah berbicara mengenai Kristus palsu. Pseudokristos. Jangan kau sentuh itu, jangan kau ikuti, jangan kau percaya. Karena ketika aku yang datang, maka itu adalah masa-masa akhir kehidupan dunia. Kalau bukan aku yang datang, berarti penyesat. Dan kalau penyesat itu yang datang, maka tanda-tanda akan kedatangan anak manusia, yaitu aku, tidak akan menyertai, tapi dia hanya sibuk menyesatkan, sehingga banyak orang yang disesatkan olehnya. Nah, ini dua masa yang harus diterangkan kemudian kaitannya dengan Kristus palsu ini. Jadi Kristus palsu itu datang tanpa dibarengi tanda kedatangan Yesus. Sederhana sebenarnya. Kalau yang asli datang, maka tanda-tanda menyertainya, di antaranya akan nampak cahaya yang memancarkan cahayanya seperti kilat dari timur sampai ke barat. Lalu kemudian anak manusia akan nampak di tengah-tengah langit, dan seluruh manusia akan melihatnya, seluruh manusia akan meratap,
Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak Yesus di tengah langit dan seluruh manusia akan melihatnya. Ini aku, ini yang asli. Dan sebelum itu terjadi akan berdatangan yang palsu dengan pola berbagai macam corak. Ada yang mengaku bertemu di padang gurun, ada yang mengaku bertemu di bilik, ada yang mengaku kemudian ketika dia tahajud, kemudian dia ini bla bla. Ada. Tetapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Nah, yang terjadi hari ini adalah gemuruh lahirnya agama Kristen dari barat yang dipelopori oleh kerajaan Romawi, yang lahirnya Katolik ini, yang ditandai dengan lahirnya Katolik ini. Tidak ada tanda itu. Yang ada cuma pengakuan seorang Paulus ketemu dengan Kristus, tapi tanda tak ada. Apa pesan Yesus? Jangan percaya. Itu yang terjadi hari ini. Maka orang banyak yang disesatkan itu tak lain dan tak bukan adalah ya Dr. Joki dan teman-temannya Kristen. Semakin canggih dia berbicara, semakin hebat dia berargumentasi, semakin nampak kalau memang dia ini ahli di dalam menyesatkan dan disesatkan. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Dibuka mute-nya, dibuka. Ya, jadi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada Dr. Jeki. Dr. Jeki sudah menyampaikan tadi secara tegas dan lugas bahwasan yang datang berbicara dengan para rasul, yaitu Lukas ataupun rasul-rasul yang lain sebelum terjadinya kiamat, itu adalah Yesus itu sendiri. Karena Yesus sudah mengatakan tadi bahwasan aku akan meminta kepada Bapa dan akan dikutus Roh Kudus dalam namaku untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan lagi apa yang telah aku ajarkan kepada kalian. Jadi sudah saya katakan tadi, diskusi ini sebenarnya kalau hanya mau mempersoalkan tentang ketika Rasul Paulus berbicara dengan Yesus di dalam Kisah Para Rasul 2, ataupun Rasul Lukas berbicara dengan Yesus di Pulau Patmos, ataupun rasul-rasul yang lain itu berbicara dengan Yesus walaupun bukan dalam bentuk manusia, tetapi Yesus datang dalam kemuliaan dalam bentuk cahaya ataupun bentuk-bentuk yang lain. Saya katakan diskusinya sangat singkat. Kenapa saya katakan singkat? Ya, ayat-ayat yang saya paparkan tadi sangat mendukung bahwa yang datang itu bukanlah iblis yang menyamar sebagai Mesias, bukanlah iblis yang menyamar sebagai penyelamat, tetapi memang itu adalah Yesus sendiri. Buktinya apa? Sudah saya katakan tadi, bahwasan Yesus akan meminta kepada Bapa dan akan diutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Maka yang datang kepada para rasul mengaku sebagai Yesus itu benar. Kalau Bang Juma mempersoalkan tentang eskatologi, bahwasan Yesus akan datang dalam bentuk manusia dan diiringi oleh malaikat-malaikatnya, itu berbicara tentang hari kiamat, tetapi tidak berbicara dalam konteks pengajaran secara mata rantai. Nah, pengajaran secara mata rantai itu tidak akan dilepaskan oleh Yesus walaupun dia sudah terangkat ke surga, karena dia akan berjanji dia akan datang lagi untuk mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan kepada para rasul. Karena manusia ini bersifat lupa, makanya dia datang untuk mengingatkan lagi kepada mereka. Jadi saya katakan ini diskusi singkat sebenarnya ini. Sangat singkat. Tema ini sih tema singkat sebenarnya ini. Nah, itu yang bisa saya paparkan Bang Juma. Iya. Singkat ini sebenarnya. Iya, jadi saudara Dr. Joki, Anda mencoba untuk membawa Roh Kudus dalam perbincangan kita ini. Padahal sebenarnya itu tak ada kaitannya, itu adalah materi yang berbeda. Kalau Anda mengatakan yang datang setelah Yesus adalah Roh Kudus, justru akan mempersempit gerak Anda dalam membela akidah atau kepercayaan saudara. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, tetapi Yesus Kristus. Kata Yesus dalam Yohanes 16, memang aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak datang. Berarti yang datang bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Faktanya,
yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus, tapi Yesus. Ini akan mempersulit gerak Anda. Jadi jangan ke sana dulu. Cukup pengakuan Yesusnya kepada gurunya, kepada muridnya. Kepada muridnya. Ketika ditanya apa tanda kedatanganmu, kan sudah jelas itu. Tanda kedatanganku adalah seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Akan nampak anak manusia di tengah langit. Semua manusia melihatnya. Itu yang diterangkan oleh Yesus. Lalu Yesus mengatakan di data nomor 23. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, Kristus di gurun, Kristus di bilik, perintahnya jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena itu bukan aku. Bagaimana caranya membedakan antara itu kamu atau itu bukan kamu? Tapi ngaku-ngaku Yesus. Kan sudah dijelaskan. Seperti kilat memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda kedatangan anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kan itu sudah dijelaskan tandanya. Tanpa tanda itu, mau mengaku Yesus ke, mau mengaku Kristus ke, nasihatnya apa? Jangan percaya. Karena percaya, maka amburadul. Asal-asal ngomong, lari kemana-mana, minta pelampung kemana-mana. Karena dia percaya. Karena saking percayanya, baru tersadar. Oh iya ternyata betul ya. Kayak mana nih, belepotan, mau lari ke sana salah, lari ke sini salah. Karena memang sudah disesatkan, nyata itu. Barang siapa yang percaya, disesatkan. Yang tidak percaya, ya pasti terselamatkan. Kalau saya sebagai muslim, saya percaya bahwa ketika yang datang itu adalah utusan Tuhan yang bernama Isa atau Yesus dalam pandangan Kristen, maka itu adalah akhir dari kehidupan dunia. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Kedatangan yang kedua bagi Nabi Isa untuk dunia ini adalah tanda akhir zaman. Jadi jangan minta dia datang, karena kalau dia datang berarti kiamat. Tapi yang terjadi, orang Kristen dengan mudahnya, Yesus datanglah di tengah-tengah kami. Datang ya kiamat lah. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus Kristus. Ingat, Yesus datang sebagai manusia. Kata dia, kalau aku yang datang, maka yang datang adalah anak manusia. Sedangkan Paulus yang datang kepadanya itu bukan anak manusia, tapi mengaku Yesus Kristus. Nah, nasihat Yesus jangan kau percaya. Itu adalah penyesat, planos alias iblis. Jadi saya simpulkan saudara, yang datang kepada Paulus itu adalah sibilisisis. Dan kalian adalah pengikutnya. Demikian. Oke baik, saya akan mengulangi lagi, saya akan menguraikan ayatnya dengan benar ya. Jadi Yesus berpesan di sini adalah orang-orang yang memakai nama Yesus. Jadi orang-orang yang memakai nama Yesus dengan mengaku Yesus itu berbeda, dua definisi yang berbeda ya. Nah di dalam Matius 24 ayat 24 25 ini bentuk antisipasi yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya serta orang-orang yang mengimani ajarannya ataupun orang-orang suci, yaitu adalah antisipasi terhadap orang-orang memakai nama Yesus, mengaku sebagai nabi ataupun Mesias ataupun juru selamat. Nah ini yang tidak boleh kamu percaya. Nah saya uraikan dulu ayatnya ya. Di dalam Matius 24 ini bunyinya begini ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kita lanjutkan lagi. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jadi yang dimaksud Yesus di sini adalah setelah dia terangkat ke surga, akan ada orang yang memakai nama Yesus dan mengaku sebagai
seorang nabi ataupun seorang juru selamat. Nah, ketika dia memakai nama Yesus lalu mengaku sebagai juru selamat ataupun nabi, nah orang-orang tersebut janganlah kamu percaya. Nah, ini yang dimaksud oleh Yesus. Tetapi sudah saya katakan tadi, bahwasan Yesus datang dalam kemuliaannya berbicara dengan Rasul Paulus ataupun Rasul Lukas, itu benar-benar Yesus itu sendiri. Kalau Bang Juma mempersoalkan tentang roh yang datang bukan Yesus, tetapi Bang Juma harus ingat bahwasan Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapakku, dia akan mengutus Roh Kudus dalam namaku. Nah, sekarang yang datang kepada Rasul Paulus mengaku nama siapa? Dia mengaku, aku adalah Yesus. Benar, seperti yang dikatakan Yesus, bahwasan Roh Kudus akan diutus oleh Bapakku dalam namaku. Yang datang kepada Rasul Lukas di Pulau Patmos mengaku siapa? Mengaku sebagai Yesus. Maka dia adalah Yesus itu sendiri, bukan iblis yang mengaku sebagai Yesus, bukan Mesias palsu yang mengaku sebagai Yesus, tetapi dia adalah Yesus itu sendiri. Kenapa? Sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Itu benar. Jadi saya katakan diskusi sudah singkat selesai ini. Tidak bisa dilanjutkan lagi nih Bang Juma, ini selesai. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu roh atau Yesus itu sendiri? Yang datang setelah Yesus itu ada dua kategori. Kalau berbicara tentang pengajaran secara mata rantai, maka dia akan meminta kepada Bapaknya diutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Itu pengajaran secara mata rantai. Kenapa? Fungsinya apa? Bapa harus mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus supaya mengingatkan segala sesuatu yang telah Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, supaya mereka tidak lupa untuk melakukan pengajaran terhadap bangsa-bangsa lain. Ini berbicara tentang mata rantai. Lalu kategori kedua adalah berbicara tentang eskatologi, bahwasan di hari penghakiman nanti, di kiamat nanti, Yesus akan turun bersama-sama malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal untuk melakukan perhitungan terhadap perbuatan manusia. Itu berbicara tentang eskatologi. Jadi di sini ada dua kategori, berbicara tentang pengajaran mata rantai dan berbicara tentang eskatologi. Dan pengajaran mata rantai, Yesus benar-benar datang kepada murid-muridnya untuk mengingatkan segala sesuatu tentang apa yang telah diajarkan. Maka saya katakan diskusi ini selesai ini. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Tanda-tanda kalau Yesus asli yang datang dan yang bukan Yesus asli apa menurut Yesus? Tanda-tanda berbicara tentang eskatologi, dia akan datang dalam bentuk manusia, diiringi oleh malaikat-malaikatnya dalam naungan awan yang tebal. Itu berbicara tentang eskatologi, berbicara tentang hari penghakiman, berbicara tentang hari penghitungan. Tetapi berbicara tentang pengajaran secara mata rantai, maka dia datang dalam berupa roh yang tidak kelihatan dan mengaku nama sebagai Yesus kepada murid-muridnya untuk mengingatkan segala sesuatu. Tanda-tanda kedatangan. Bisa dilanjutkan lagi Bang Juma. Tanda-tanda kedatangan Yesus asli dan yang bukan Yesus asli apa? Kan aku sudah katakan tadi, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu adalah di hari penghakiman itu dia datang dalam bentuk manusia, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi Bang Juma juga jangan lupa bahwasan Yesus sudah berkata tadi, setelah dia pergi, dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu, tetapi Maksud dia akan meminta kepada Saudara dokter, Anda sudah menjelaskan tanda kedatangan yang asli. Nah, tanda kedatangan yang palsu apa? Kalau tanda kedatangan yang palsu saya nggak tahu. Baca nomor 23 dan 24. Matius 24, tanda kedatangan yang palsu. Matius berapa? 24 nomor 23, 24, 25. Oke, 23 sampai 25 ya kita baca ya. Ya. Coba kita lihat dulu di sini bunyinya apa ya. Sampai 26. Oke. Dari 23 ya? Iya, itu tanda Yesus palsu. Oke. Di sini berbicara tentang hari penghakiman ya, berbicara tentang hari perhitungan Yesus datang ya. Karena di sini kita ngambil dari 21-nya ini berbicara tentang Yesus akan datang pada hari penghakiman. Ini saya bacakan lah ya. Iya, kalau jangan dibawa-bawa dulu tentang harinya. Kita bahas dulu tanda
yang asli dan Iya, yang tidak asli. Iya Bang Juma, nanti saya silakan. bacakan supaya netizen di bawah paham apa yang dimaksud oleh Bang Juma. Oke, silakan. Oke. Kita ngambil dari Matius 24, 21 sampai sekian ya. Sebab pada masa itu, nah masa itu berbicara tentang hari penghakiman, hari kedatangan Yesus ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat, pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab, Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihatlah, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di bilik. Jangan kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Oke, baik. Terima kasih Anda sudah membaca. Nah, sekarang ketika diterangkan dalam bacaan Anda itu, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, Kristus ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Kamu di situ siapa? Kamu tuh berbicara tentang Rasulnya Yesus dan berbicara tentang jemaat-jemaatnya, umat-umatnya. Itu berbicara mengenai murid-murid yang bertanya kepadanya atau berbicara tentang Kristen tuh? Itu berbicara tentang murid dan berbicara tentang orang-orang yang mengikuti ajarannya. Dari mana Anda bisa memberikan tafsir seperti itu? Sementara jelas di situ adalah perbincangan Yesus dengan muridnya di Bukit Zaitun. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Di situ muridnya Yesus. Jadi antara penjelasan Yesus bahwa tanda kedatanganku memancar seperti kilat dari timur sampai ke barat, itu tanda kalau dia yang datang. Jadi kalau ada yang datang kepadamu mengaku-ngaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Kan Yesus ditanya sama muridnya. Makanya Yesus membawa tentang apa? Membawa tentang tanah Yudea. Disuruh lari ke pegunungan. Orang-orang yang ada pada masa itu, orang yang mau nyusui bayi dan seterusnya, mereka disuruh lari. Lalu kemudian ketika berbicara mengenai hal yang huru-hara yang terjadi, mereka kemudian diminta untuk tidak percaya. Itu penjelasan Yesus tuh. Nah, sehingga yang Anda harus pahami, Yesus berbicara kepada orang yang bertanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku kepadamu bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Kristus, perintahnya jangan percaya. Itu tidak berbicara mengenai masa akhir kehidupan dunia, enggak. Siapapun dan kapanpun, intinya Yesus datang kapanpun. Kalau itu sudah menjadi tanda akhir dari kehidupan, itu datang Yesus. Tapi selain daripada itu, Yesus menjelaskan akan datang Kristus palsu kepada murid Yesus. Perintahnya jangan kau percaya. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, di situ murid Yesus. Nah, pertanyaannya, adakah orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun kepada murid Yesus yang berbicara kepada Yesus saat itu? Adakah atau enggak ada? Oke, baik, saya jawab ya. Ini sebenarnya silakan. Terlalu ringan sebenarnya diskusinya ini sebenarnya ya. Baik. Jadi saya mungkin menjelaskan agak sedikit detail. Kita mengutip dari Matius 24, 26-nya ya. Jadi sebenarnya ini yang dipaparkan Bang Juma ini dijawab oleh ayat ini. Jadi
yang dimaksud oleh Yesus, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Jadi yang dimaksud di sini ini adalah ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi ataupun mengaku sebagai juru selamat, janganlah kamu percaya, jangan kamu pergi ke situ. Sebab itu bukanlah juru selamat yang benar ataupun nabi-nabi yang benar. Itu yang dimaksud oleh Yesus di sini. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Gimana coba? Ketika Paulus datang membawa kabar, dia bertemu dengan Kristus di padang gurun, dia bertemu dengan Kristus dalam bilik. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ini berbicara tentang nabi palsu di sini, Bang. Iya, makanya saya bertanya, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Tidak boleh percaya. Tidak boleh percaya. Meskipun Paulus berbicara sampai mulutnya robek, tetap jangan percaya. Paulus berbicara dengan Yesus itu, Yesus datang bukan dalam bentuk manusia, bukan. Tetapi Yesus dalam bentuk... Perintahnya apa? Perintahnya percaya atau jangan percaya? Iya, itu benar. Yang saya maksud di sini, ketika Bang Juma mempersoalkan tentang jangan percaya ada Mesias yang ada di padang gurun ataupun tempat-tempat yang lain itu, tetapi yang dimaksud oleh Yesus di sini kan, bahwasan yang datang kepada kamu itu kan dalam bentuk manusia, tetapi yang datang kepada Rasul Paulus ataupun Rasul Lukas itu kan dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk manusia. Tidak ada Yesus mengatakan datang dalam bentuk manusia. Justru Yesus mengatakan tanda kedatanganku adalah sebagai manusia, dan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berarti apakah sama antara bukan manusia dan manusia? Kan beda. Baik. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi sudah pasti tertuju kepada manusia. Sepakat? Iya. Tapi Mesiasnya? Oke, sepakat ya. Mesiasnya gimana? Mesias tertuju kepada manusia atau tidak? Manusia. Oke. Mantap ya. Oke, saya lanjutkan ya. Mantap. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu tidak dalam bentuk manusia, tetapi di dalam kisah para rasul 22 ayat 9 itu dalam bentuk cahaya, bukan dalam bentuk sekarang manusia. Sekarang ketika Yesus mengatakan kalau aku yang datang dalam bentuk cahaya atau dalam bentuk anak manusia, maksudnya gimana? Nggak ngerti saya nih, Bang. Yesus datang nanti kalau dia yang datang yang asli dalam wujud anak manusia atau bukan anak manusia? Kalau Yesus datang di hari penghakiman nanti dalam bentuk manusia, itu di hari penghakiman. Bukan dari penghakiman. Kalau aku datang sebagai anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Bukan, dia datang dalam dia datang itu yang datang kepada Paulus bukan? Itu, dengar. Itu yang Yesus atau bukan? Yang datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya dan mengatakan dia adalah Yesus, bukan dalam bentuk manusia, bukan. Nah, sekarang tanda-tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Selain daripada itu bukan aku. Jangan percaya. Ya, tapi kan yang datang kepada Paulus kan bukan anak manusia, Bang. Nah, oleh karena itu, sedangkan kalau aku datang dalam sebagai anak manusia. Nah, yang datang kepada Paulus yang datang kepada Paulus bukan dalam bentuk manusia. Nah, itu Yesus atau bukan? Yesus. Dari mana Anda tahu? Sementara Yesus mengatakan kalau aku yang datang sebagai anak manusia. Datang sebagai anak manusia itu berbicara dalam konteks hari penghakiman. Loh, kok jadi kayak begitu larinya? Kok jadi kayak gitu? Dia ditanya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku ya datang sebagai manusia. Oke. Tanda kedatanganku sebagai manusia. Tetapi kan sudah saya katakan tadi, bahwasan yang datang kepada Paulus ataupun kepada Lukas itu adalah Yesus sendiri. Karena kan sudah saya katakan tadi. Kok Yesus sendiri? Gimana Anda bisa mengatakan Yesus sendiri? Sementara yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kalau aku yang datang, aku datang sebagai manusia. Nah, yang datang kepada Paulus manusia kagak? Bukan. Ngaku Yesus Kristus? Yes. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti nama siapa? Yesus. Gelarnya siapa? Kristus.
Berarti penyesat itu datang dengan memakai namaku, yaitu Yesus, dan gelarku Kristus. Berarti penyesatnya bernama Yesus Kristus. Untuk membedakan bahwa itu palsu atau asli, dia bukan anak manusia. Sedangkan kalau yang asli datang sebagai anak manusia. Kalau Bang Juma mengatakan bahwasan yang datang kepada Paulus itu adalah penyesat, itu Bang Juma salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang dimaksud oleh Yesus di sini, yang datang yang mengaku sebagai Mesias ini adalah manusia. Tetapi yang datang kepada Paulus kan bukan manusia, bukan dalam bentuk manusia. Tidak ada Yesus mengatakan dia datang sebagai manusia, nggak ada. Dia hanya mengatakan Mesias palsu. Oke, saya jelaskan ya. Apa yang dimaksud Bang Juma itu udah saya tahu. Nah, sekarang kita baca lagi 24 dulu ya. Sebab Mesias palsu. Nah, Mesias palsu ini berbicara kepada tubuh daging ya. Jadi tidak berbicara tentang sesuatu yang goib. Sepakat ya? Oke, saya lanjutkan. Dokter kuculuk ya. Dokter kuculuk ini. Iya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, yang dimaksud di sini adalah Mesias ini sudah pasti merujuk kepada manusia, bukan goib ya. Nabi-nabi yang palsu yang akan menunjukkan mujizat-mujizat ini adalah manusia, bukan goib ya. Ini yang diantisipasi oleh Yesus. Janganlah kamu percaya dan jangan kamu pergi ke situ ketika dia berada di bilik ataupun di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ, sudah pasti mereka adalah palsu. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Artinya yang datang dalam bentuk manusia, yang mengaku-ngaku sebagai nabi, dan mengaku-ngaku sebagai Mesias kepada kalian. Janganlah kamu pergi ke situ ketika mereka datang dalam bentuk manusia. Itu tidak boleh. Berarti yang datang nanti dengan tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, palsu dong, karena dia datang sebagai manusia. Kalau itu kan berbicara tentang eskatologi. Tetapi sekarang begini saudara, kalau yang datang pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Kristus, dan di situ diikuti dengan tanda matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, apakah itu sudah menjadi eskatologi? Enggak, itu enggak eskatologi. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Itu kan pengajaran secara mata rantai, kan sudah saya katakan tadi. Yang gimana ya, aku harus ulangi lagi ya. Sebenarnya ini udah selesai. Bukan saudara. Saya sederhanakan. Ketika Yesus datang di abad pertama dengan tanda-tanda yang disebutkan, maka kiamatnya kapan? Yesus datang di abad kemana? Berapa? Andai saja Yesus yang datang di abad pertama dengan tanda-tanda yang dijelaskan oleh Yesus, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, maka kiamatnya kapan? Saya nggak ngerti kok datang di abad pertama gimana nih ya. Andai saja yang datang kepada Paulus itu diikuti oleh tanda-tanda bintang berjatuhan, matahari tak menjadi gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang. Andai saja Yesus datang dengan tanda-tanda itu di abad pertama, pertanyaan saya, kiamatnya kapan terjadi? Kiamat akan terjadi pada saat itu juga. Nah itu dia. Kalau dia datang dalam bentuk manusia, contoh begini ya. Nah itu dia. Andai saja Yesus yang asli yang datang pada Paulus, maka kiamat terjadi saat itu juga. Tapi karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus asli, maka tidak kiamat. Jangan percaya kalau tidak ada tanda-tanda itu. Karena kalau aku yang datang, kiamat. Nah kalau aku yang datang di abad pertama kepada Paulus, sudah 2000 tahun yang lalu sudah tak ada dunia ini. Tapi karena yang datang palsu, maka belum kiamat. Pahami itu dong. Karena yang datang palsu ya tidak kiamat. Kalau yang datang itu asli ya kiamat. Ini makanya Yesus terangkan. Jadi kalau ada yang datang mengaku bertemu dengan Kristus di sini, bla 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 bla, tanpa tanda-tanda itu jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab
Sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia. Jadi kalau yang datang tidak terjadi hal tersebut, jangan kau percaya. Jangan lagi Anda mengatakan itu ada interval waktu. Oh, nanti dia datang. Bukan. Kalau dia datang asli, maka abad pertama sudah kiamat. Tidak ada lagi kita di dunia ini. Makanya dia terangkan. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya. Karena kalau aku yang datang, maka itu adalah akhir daripada kehidupan dunia. Karena aku datang dibarengi dengan tanda-tanda tersebut. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, tapi tidak memiliki tanda tersebut, jangan kau percaya. Meskipun mulutnya robek mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan percaya. Itu kata Yesus, Bung. Bagaimana? Masih mau lanjut? Itu gampang sudah sih, selesai. sebenarnya bisa. Itu bisa juga sebenarnya Bang Juma menyimpulkan seperti itu juga bisa, tetapi cara satu-satunya harus dihapus Yohanes 14 26 27. Oh, salah. Boleh saya terangkan kalau itu. Oh, boleh silakan. Nah, yang dijanjikan kemudian Yohanes 14 itu, terlebih dahulu Anda baca nomor 16-nya. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Penolong lain ini mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, pengisapan dunia, serta pengisapan dunia akan dosa. Jadi yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah manusia, yaitu seorang penolong lain. Nanti setelah penolong lain ini mengajarkan segala sesuatunya, barulah muncul Yesus yang asli. Maka yang ada kepada Paulus bukan Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu. Karena Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu bukan Kristus. Oke, penolong yang lain yang dimaksudkan Juma siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Coba Anda baca sedikit lagi. Baik. Coba Anda baca Yohanes 16 nomor 13, nomor 14. Ketika Roh kebenaran penolong itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Itu aja dulu. Iya. Memuliakan. Jadi bukan Bang mengutuk. Juma, Ya, silakan. Jadi Bang Juma menyimpulkan di Yohanes 14 ayat 16 ini bahwasan seorang penolong yang lain yang diutus oleh Yesus dalam namanya, yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus ini adalah Muhammad. Nah, sekarang kita masuk ke dalam 26-27-nya ya. Ya, silakan. Kita masuk nih ya. Yesus berpesan kepada murid-muridnya di dalam 24 sampai 26, 27. Aku tidak akan meninggalkan kalian sebagai yatim piatu. Tetapi aku akan minta kepada Bapakku untuk mengutus Roh Kudus supaya untuk mengajarkan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada kalian dan mengingatkan apa yang telah kuajarkan kepada kalian. Jadi di sini dikatakan Roh Kudus itu datang mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu ini kepada kalian, ini tertuju kepada murid-murid Yesus, bukan kepada Muhammad, bukan. Ini bagaimana coba? Makanya saya sudah katakan tadi, Yohanes 14, 26, 27 ini terkorelasinya dengan di dalam Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, peristiwa Lukas di Pulau Patmos yang datang kepada mereka dalam bentuk cahaya dan mengaku sebagai Yesus di situ. Kenapa? Karena memang Yesus sudah meminta kepada Bapaknya diutus Roh Kudus dalam namanya. Maka yang mengaku kepada para rasul itu adalah dalam nama Yesus. Nah, di sini tidak ada hubungan dengan Muhammad di sini. Oke, saya jelaskan kepada saudara. Ketika Anda membawa Yohanes 14, tadi aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Lalu apa kata Yesus di data-data berikutnya? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, Rasulullah Muhammad SAW meneguhkan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ini ajaran Nabi Isa yang ada dalam Al-Quran.
Sekiranya murid Yesus masih hidup sampai hari ini, maka murid-murid Yesus akan memeluk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pada Bani Israel gurunya ditolak. Orang-orang Israel tidak menerima gurunya sebagai Rasul Tuhan. Tapi Nabiku Muhammad kemudian menjelaskan kepada dunia, wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi murid-murid Yesus tidak dibuat jadi yatim piatu, mereka ditemani oleh Nabi Muhammad. Makanya diterangkan kemudian dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, wahai murid-murid Yesus, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Allah yang telah mengutus Yesus memberi petunjuk kepada kalian melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kalian mengikuti jalan yang diridainya kepada jalan keselamatan. Murid Yesus tidak dibuat yatim piatu. Sekarang, Bung, murid-murid Yesus ke-11 murid Yesus, kalau Anda panggil nih, Anda bacakan buku Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, mereka bingung. Ini bukan ajaran guru kami, makan babi, tidak bersunat. Ini bukan. Ini bukan ajaran guru kami. Tapi kalau Anda mendatangkan 11 murid Yesus ini selain Yudas, lantas Anda bacakan ajaran Islam, maka mereka akan merangkul ajaran Islam tersebut. Oh, ini ajaran guru kami. Nabi Isa mengajarkan, Yesus mengajarkan, nani abudullah rabbi wa rabbakum. Nabi Isa, Yesus mengajarkan kepada kami untuk taat kepada hukum Allah. Atiullah wa fattakullah wa atiun. Itu jelas itu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jadi ketika murid-murid Yesus hidup di tengah-tengah umat Islam, mereka tidak akan merasa yatim piatu. Mereka akan merasa bahwa dia hidup dalam ajaran Nabi Isa atau Yesus mereka. Mereka melihat umat Islam sujud, mereka melihat umat Islam puasa, mereka melihat umat Islam bersunat, mereka melihat umat Islam kemudian bersyahadat. Oh, ini ajaran guru kami. Maka Yesus mengatakan ketika ia datang, dia akan mengingatkan ajaran yang pernah aku ajarkan kepadamu. Dia akan memuliakan aku. Sayangnya saudara, murid-murid Yesus itu pendek umurnya. Maka mereka tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Muhammad Ahmad. Dalam namaku Nabi Muhammad datang, sebelumnya diutus kemudian oleh Allah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa kemudian menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun menjelaskan kemudian kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Baik sebelum beliau maupun setelah beliau. Yaitu ketika masa kehidupan di bumi ini akan berakhir. Al-Quran menjelaskan dalam surah As-Sukhruf ayat 61. Maka apa kata beliau? Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 14 nomor 27 yang Anda kutip tadi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Shalom kutinggalkan untukmu. Islam kutinggalkan untukmu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Ajaran Islam kuberikan kepadamu. Damai sejahtera ya salam, salam ya Islam. Ini jelas, Bung. Jadi ketika Anda mengatakan oh tidak, bagaimana Anda menjelaskan kemudian Yohanes 14, 16, 27, 26, 27. Saya katakan kepada saudara, sebelum Kristus Yesus anak Maria itu datang, terlebih dahulu yang datang kepada manusia yang ada di alam semesta ini adalah roh kebenaran, yaitu seorang penolong lain. Bukan Kristus di padang gurun. Itu mah penyesat, Bang, yang datang. Dan ingat, ada tiga yang datang setelah Yesus itu terangkat ke langit. Yang pertama penyesat, yang kedua adalah roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus yang asli. Penyesatnya sudah datang, terpenuhi pada diri Kristen. Apa kata Yesus? Dia sang Yesus Kristus penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu? Kristen. Satu. Kemudian yang datang yang kedua adalah seorang penolong lain. Dia yang akan memuliakan aku.
Mana itu? Islam dengan Nabi Muhammad. Setelah menyebutkan nama Isa, maka umat Islam mengatakan alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Kita tinggal menunggu satu kandidat. Siapa itu? Yang diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya tanda kiamat ini datang adalah datangnya Nabi Isa alaihi salam. Wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hatta siratul mustaqim. Tinggal itu yang kami tunggu. Siapa itu? Datangnya sang pertanda kiamat, Nabi Isa alaihi salam. Yang diterangkan dalam kitab saudara Matius 24, nomor 27, nomor 29, dan nomor 30. Apabila aku datang, maka apa yang terjadi? Dunia akan mengalami apa? Mataharinya menjadi gelap, bulannya menjadi tak bercahaya, bintang-bintang akan jatuh menimpahnya. Kemudian kuasa-kuasa langit akan berguncang dan akan nampak Nabi Isa alaihissalam di tengah-tengah langit. Itu yang kami tunggu. Kalau penyesatnya sudah ada di pihak Kristen, kalau kemudian roh kebenarannya sudah ada, yaitu di pihak Islam, tinggal satu. Dia yang akan turun sebagai hakim untuk membela kemudian orang-orang yang memuliakan namanya dan mengusir orang-orang yang telah menghinakan namanya. Siapa yang menghinakan Yesus Kristus? Kristen. Siapa yang memuliakan Isa Al-Masih? Umat Islam. Jelas itu kan? Maka diskusi ini dibangun sekedar bukan untuk mencari kalah ataupun menang, bukan mencari kebenaran atau kesalahan, tetapi menolong saudara-saudara Kristen dari kesesatan. Itu tujuannya. Demikian. Oke, baik. Saya akan menguraikan tentang klaim Bang Juma di dalam Yohanes 14 ini. Seorang penolong yang lain di sini adalah Roh Kudus, itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Ini mantap sih sebenarnya. Kita akan uraikan secara detail ya. Yesus dalam pengajarannya dia berpesan kepada murid-muridnya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bang Juma mengatakan seorang penolong yang lain di sini dalam konteks Roh Kudus ini adalah Nabi Muhammad. Tetapi menjadi persoalan di sini begini ya. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan mengutus seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kapan Nabi Muhammad itu menyertai murid-murid Yesus? Sedangkan Muhammad itu lahir di tahun 700, tetapi murid-murid Yesus itu lahir di abad pertama bersama-sama dengan Yesus. Perbedaannya sudah 600 tahun. Bagaimana mungkin seorang penolong yang lain ini akan menyertai para rasul yaitu murid-murid Yesus? Di sini sudah salah. Itu yang pertama. Kita akan lanjutkan lagi ya. Maka saya katakan di sini kalau diklaim bahwasan seorang penolong ini dalam konteks Roh Kudus ini tertuju kepada Muhammad, ini sudah salah. Nah, kita lanjutkan lagi ya di ayat 17-nya lagi. Teman-teman nyimak ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Muhammad tidak pernah menyertai murid-murid Yesus. Itu yang paling pertama. Yang kedua, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Berarti Muhammad tidak diterima oleh dunia. Ya, karena Bang Juma mengatakan Roh Kudus itu adalah Nabi Muhammad. Saya ulang sekali lagi ya. Yaitu roh kebenaran. Kita di sini literalkan saja, yaitu Muhammad kebenaran, karena roh kebenaran ini kan adalah Muhammad ya, kita literalkan aja ya. Yaitu Muhammad kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Kata kamu di sini tertuju kepada sahabat murid-muridnya Yesus. Kapan murid-murid Yesus mengenal Muhammad? Itu yang pertama. Narasi pertama tadi, kalimat pertama tadi, bahwasan dunia tidak mengenal dia. Dia ini tertuju kepada Roh Kudus. Roh Kudus diklaim diri sebagai Muhammad. Berarti Muhammad tidak dikenali oleh dunia. Ini bagaimana coba? Ini rusak jadinya. Saya ulang sekali lagi teman-teman ya. Yaitu Muhammad kebenaran. Ini kan Roh Kudus ini kan Muhammad nih. Karena penolong yang lain di sini kan Roh Kudus nih. Nah, penolong yang lain ini kan tertuju pada Muhammad nih. Jadi saya literalkan aja, saya ulang sekali lagi ya. Yaitu Muhammad kebenaran,
Dunia tidak dapat menerima Muhammad sebab dunia tidak melihat Muhammad dan tidak mengenal Muhammad. Tetapi kamu mengenal Muhammad. Kamu di sini murid-muridnya Yesus. Masa murid-muridnya Yesus mengenal Muhammad? Gimana coba? Kalau murid-muridnya Yesus mengenal Yesus itu wajar. Ketika Yesus terangkat ke surga, lalu Yesus datang dalam kemuliaan, lalu berbicara dengan mereka, dan mereka mengenali suaranya, itu wajar. Kalau murid-murid Yesus mengenali Muhammad, itu bagaimana coba? Jaraknya sudah 600 tahun. Saya lanjutkan lagi ya teman-teman, harus sadar nih. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab kamu hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 28 ini bahwasan dia akan datang bersama Bapaknya. Dia akan datang bersama Bapaknya ke dunia untuk menyertai orang-orang suci. Dan menyertai kamu tertuju kepada siapa? Menyertai kamu di sini tertuju kepada para rasul, yaitu murid-muridnya Yesus. Jadi di sini kalau mengklaim bahwasan Muhammad ini kalimat yang tertulis seorang penolong yang lain ataupun Roh Kudus ini tertuju kepada Muhammad, maka di sini selesai. Saya kemudian menjelaskan. Boleh silakan. Waktu terlalu singkat ini. Oke. Jadi berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian di dalam Al-Qur'an bahwa ketika berbicara mengenai murid-murid Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan ajaran agama Islam, Allah menjelaskan wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday. Jelas itu menjelaskan bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada pengikutnya bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada mereka. Lalu ketika berbicara menemani mereka, tidak membiarkan mereka yatim piatu. Tadi saya sudah jelaskan. Lalu ayat di dalam Al-Quran mengatakan begini, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Murid-murid Yesus ini, Nabi Isa ini Muslim. Kalau Anda berkata, apakah itu Nabi Muhammad? Sementara Nabi Muhammad kemudian tidak pernah bertemu dengan murid Yesus. Pertanyaan saya balik, apakah sama Nabi Muhammad murid Yesus itu masih hidup? Mereka sudah mati. Tetapi pada hakikatnya berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 169, orang yang mati berjuang di jalan Allah itu masih hidup. Berarti dalam pandangan pengajaran, ya sama seperti Yesus ketika Yesus mengatakan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, Bapa di dalam kita, dan kita adalah satu. Apakah itu benar-benar secara harfiah? Tidak. Berarti berbicara mengenai pengajaran. Nah, ajaran murid Yesus masih diajarkan kemudian oleh Nabi Muhammad. Artinya ajaran itu akan menyertai engkau selama-lamanya, bukan selesai. Dan satu hal yang perlu saudara pahami di sini, saya membacakan sebuah dalil di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ini berbicara mengenai roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti berbicara mengenai roh, berbicara mengenai nabi. Berbicara mengenai roh kebenaran, berarti berbicara mengenai nabi utusan Tuhan. Berbicara mengenai roh palsu atau roh setan, berbicara mengenai nabi palsu. Kitab Anda sendiri mengatakan ketika berbicara mengenai roh, itu berbicara mengenai nabi. 1 Yohanes 4 nomor 1. Ujilah kepada, janganlah percaya kepada setiap roh. Sebab harus kamu uji.
Karena apa? Karena banyak nabi-nabi palsu. Loh, apa hubungannya? Oh, ternyata berbicara mengenai roh itu berbicara mengenai nabi. Jadi roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Bukan hantu. Bukan yang kayak gitu-gitu. Saya kasih data, saya kasih bukti. Musa disebut roh di dalam Bilangan 11 nomor 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian Tuhan mengambil roh yang ada pada diri Musa sebagian. Lalu roh yang diambil daripada Musa itu diberikan kepada 70 tua-tua. Ketika roh Musa yang diturunkan kepada ke-70 tua-tua itu, maka nampaklah mereka seperti nabi. Berarti yang dimaksud roh kebenaran itu adalah nabi. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti roh Tuhan itu adalah nabi. Berarti yang dikatakan aku akan minta kepada Bapa agar ia mengutus roh kebenaran, yang dimaksud Yesus itu adalah seorang nabi, Cak Ayu. Bukan makhluk roh yang datang ke padang gurun. Dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Roh, coba Anda baca Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya ada roh Tuhan yang tak terhingga. Berarti roh Tuhan itu adalah seorang nabi, seorang penyampai firman. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Roh kebenaran adalah roh yang membawa kebenaran. Berbeda dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu berbicara mengenai perantara antara Tuhan dengan roh kebenaran. Roh kebenaran dengan Roh Kudus itu dua pribadi yang berbeda. Roh kebenaran adalah nabi, Roh Kudus adalah sang pembawa firman kepada nabi. Saya ulang lagi. Berbicara mengenai roh kebenaran dan Roh Kudus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Roh Kudus adalah perantara yang kalian sebut dengan sebutan Gabriel, yaitu perantara yang membawa firman. Sedangkan yang disebut roh kebenaran adalah nabi yang menerima firman dari Tuhan melalui perantaraan Roh Kudus. Makanya diterangkan dalam Yohanes 16 itu, Bung, bahwa Roh Kudus atau roh kebenaran dua-duanya tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang dikatakan. Coba Anda baca dalam Yohanes 16 itu. Maka ketika ia datang, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Dia hanya roh kebenaran. Dia hanya roh yang menerima kebenaran dari Roh Kudus yang juga diutus oleh Tuhan. Jadi salah Anda ketika Anda mencoba untuk menafikan bahwasanya Kristus palsu itu datang kepada Kristen dengan mengambil pola Roh Kudus. Seakan-akan yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus. No. Jangankan Roh Kudus, Yesus aja yang datang kepada Paulus itu bukan, apalagi Roh Kudus. Satu-satunya kandidat yang datang kepada Paulus itu adalah Sibilisis, iblis. Di mana itu tertulis? Nasihat Yesus menjelaskan Matius 24 nomor 3. Ketika murid-muridnya bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda kesudahan dunia ini? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku dan tanda kesudahan dunia ini, aku datang di tengah langit, diiringi malaikat, seluruh manusia akan melihatku, seluruh manusia akan meratap, langit kemudian berguncang, bintang-bintang berjatuhan, bulan menjadi tidak bercahaya, kemudian matahari gelap. Itu tanda kedatanganku, disertai dengan tanda hari kiamat. Kedatanganku. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun di sini, jangan kamu percaya. Nah, itu pola yang ada. Kemudian Anda lari kepada Yohanes 14. Lalu mana itu? Oh, kalau itu beda lagi, Cak Ayu. Beda. Itu berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya simpulkan, setelah Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu datang di tengah Bani Israel, akan 3 kemudian yang datang. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah Nabi kebenaran, pembawa kebenaran, roh kebenaran, yang ketiga adalah Yesus asli. Nah, Yesus asli adalah penutup kehidupan di dunia ini. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Ketika dikatakan, wa innahu la ilmul lisa'ah
fala tamtarunna biha wattabi'un inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kedatangannya adalah pertanda hari kiamat. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Itu yang diterangkan Yesus di dalam Yohanes, di dalam Matius 24 nomor 27, 29 nomor 30. Saya ulang kesimpulannya. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, dalam pandangan Kristen Yesus Kristus ada 3 yang datang. Yang pertama adalah Yesus Kristus palsu, penyesat, banyak menyesatkan banyak orang, dan yang banyak orang itu disebut Kristen pengikutnya. Kemudian roh kebenaran yang datang mengajarkan segala sesuatu tentang kebenaran pengisapan dunia akan dosa dan keadilan, pengikutnya adalah umat Islam. Dan yang terakhir yang datang adalah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang asli, untuk kemudian menjadi hakim. Menjadi hakim di sana karena ada yang terdakwa. Yang terdakwa siapa? Yang menyembah kepada Kristus palsu. Itulah yang terdakwa. Makanya dalam Matius 7 nomor 22 dengan 23, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Yesus. Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Lake komai. Mau kemana? Ngopi yuk. Bukankah kami dulu memanggilmu Tuhan, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Jadi orang Kristen hari ini mengusir setan pakai nama Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus yang mana? Kok dia tidak dikenali sama yang asli? Mereka bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan dalam gereja. Seperti Lusuri Lubis, mengusir setan, mengobati orang, itu bermujizat. Itu memanggil nama Yesus. Yesus yang mana? Ternyata Yesus tidak mengenalnya. Itulah Yesus palsu yang mereka panggil. Ketika bertemu dengan Yesus asli, apa kata yang asli? Enyah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Saya kira begitu. Memang singkat sebenarnya materi ini. Andai saja Kristen-Kristen kita ini jujur menerima kebenaran yang ada. Demikian dari saya, silakan. Ya, gimana Mek? Mau terusin apa mau menyerah aja? Enggak, kayaknya Mengakui saya menyerah. kekalahan? Saya menyerah kan? Waktu terlalu singkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ini dulu ya, saya closing dulu sedikit ya. Ya Bang Juma. Iya, Bang Juma. Paman. Saya closing sedikit dulu baru turun karena Iya, silakan. waktunya terlalu singkat. Kegiatan saya ini padat sekali nih dalam 4 bulan terakhir nih. Iya. Ya jadi teman-teman di bawah khususnya Kristen ya. Jadi memang perdiskusian hari ini kalau saya melihatnya itu memperhatikan tidak imbang sebenarnya. Karena memang pertama saya materinya tidak kuat, waktunya terlalu singkat, dan ini diskusinya ini disepakati barusan sekitar 2 jam yang lalu dan saya tidak mempersiapkan materinya. Apa alasannya? Karena memang akhir-akhir ini waktu saya itu terlalu padat. Jadi saya tidak mempunyai waktu yang luang untuk mempersiapkan materi dalam diskusi. Dan saya akui memang diskusi tadi itu memang benar-benar saya kewalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Juma dalam diskusi pada malam hari ini dia bagus. Bagus bukan berarti dia benar, bukan. Cie. Ya. Ulang sekali lagi. Masih nggak mau mengakui. Saya ulang sekali lagi. Jadi bagus dan benar itu memiliki 2 definisi yang berbeda. Saya mengatakan Bang Juma diskusi pada malam hari ini bagus, tetapi bukan berarti dia benar. Nah, dia benar yang maksud ini adalah perspektif yang disampaikan Bang Juma itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Nah, ini yang saya maksud ya. Dia bagus dalam diskusi tetapi bukan benar. Itu yang saya maksud. Iya. Nah, yang ketiga, yang terakhir yaitu ucapan terima kasih kepada seluruh netizen yang ada di bawah. Buat khusus yang Kristen, mohon maaf lahir dan batin. Malam ini memang saya lahir dan batin. Oke, terima kasih terima kasih kepada Bang Juma dan kepada netizen yang telah hadir. Sama-sama Bang Mei. Ya, terima kasih kepada netizen yang telah hadir pada perdiskusian pada malam hari ini, yang telah menyimak diskusi kami dari tadi, dan terima kasih kepada pemilik room yang telah memberikan kami ruang untuk berdiskusi pada malam hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman yang ada di Komar. Mohon pamit izin.
Iya, hati-hati Ki, di jalan. Yo, siap. Izin semuanya ya. Bisa banjir mualaf nih kalau kayak gini nih. Nah, itulah pandangan orang yang jujur. Tidak banyak neko, bukan penipu, tapi jujur, mendudukkan perkara Bible dengan apa yang ada. Jujur dia, betul itu. Mau menghindar kemana? Kapan dia menghindar menjadi pendusta dia? Ketika meme menghindar dari materi ini, jadi pendusta. Mau tidak mau sebenarnya seluruh lawan debat kita dari Kristen harus mencontoh kepada meme ini. Saudara, meme ini jujur. Dia tidak membohongi dirinya. Dia nggak mau menipu dirinya. Dia jujur. Ya kalau dia ini jujurnya itu karena dia sehat waras, insya Allah akan menuju kepada hidayah. Kita doakan saja ya teman-teman. Silakan. Kalau ada pasien lagi yang mau ditambal otaknya pakai laskarbit, dinaikkan. Iya, siap. Ahidio, Kang Dito, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Allah. Ya, ini Opu tahu Muslim apa Kristen? Opu tahu? Opu, kabul. Jujur tapi mengakui si meme bos walaupun dalam hatinya terguncang. Ya mudah-mudahan aja secepatnya dapat hidayah dia ya. Dia mengakui kekalahan dan emang materi yang disajikan oleh Gurunda ini terlalu berat ya. Sampai dia harus menyiapkan beberapa buku dan beberapa ayat ya. Kurang persiapan dia mengakui. Padahal itu udah di 2 jam yang lalu itu. Padahal 2 jam itu udah cukup ya buat menyiapkan materi. Kalau dia debater lama, dia debater dari zaman di Zoom. Oke, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik ke atas ya. Dan ini yang disampaikan Bang Juma ini materi dasar ya, belum ke materi yang pokok ya. Bermateri dasar loh. Sebenarnya tidak perlu ada persiapan gitu kalau mereka paham gitu. Begitu Bang Juma ya kira-kira kurang lebih. Betul Bang, betul. Benar. Dasar ini, karena ini pondasinya memang. Ini pondasi, maka mereka harus kuat. Seibarat di Islam itu tauhid, mereka harus kuat di sini. Karena ia memperkenalkan Kristus kepada non-Yahudi ya Paulus, bukan siapa-siapa. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya untuk keluar non-Yahudi untuk mengajarkan tentang dirinya. Nggak ada. Tapi Pauluslah yang mengajarkan non-Yahudi untuk mengenal Kristus. Maka mereka harus menguasai pondasi awal. Siapa yang ditemui Paulus? Ini harus kuat di situ. Oh, yang ditemui adalah Yesus yang Nabi yang datang kepada Bani Israel. Buktikan dengan akurat. Tapi ternyata enggak. Makanya saudara, Kristen itu paling takut kalau yang dibahas itu Paulus. Kristen itu terkesan menyembunyikan Paulus ini. Terkesan. Mereka sangat takut kalau Paulus yang dibahas. Padahal Paulus inilah akar utama poros kekristenan itu muncul di atas muka bumi. Kalau Nasrani, Nabi Isa. Kalau Kristen, ya Nabi Paulus. Maka pondasi kekristenan itu harus kembali menggali. Pertama, dia harus mengetahui ini sang sumber kekristenan namanya Paulus ini siapa? Anak mana dia ini? Dia masuk dalam geng mana dia? Nama orang tuanya siapa? Dari suku mana? Nama kakeknya siapa? Itu harus tahu. Seperti Nabi Muhammad diketahui oleh umat Islam. Karena itu adalah pondasi awal. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang-orang Yahudi pun berteriak di sana. Apa kata orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah penyesat orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang berada. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi tokoh. Apa tokoh itu? Orang yang penting.
Ya, apalagi dia adalah tokoh utama, tokoh pertama yang memperkenalkan Tuhan membangkitkan Yesus menjadi Kristus bagi orang Kristen. Maka orang Kristen harus membekali diri tentang Paulus. Ketika ditanya, Paulus ini usia sekian di mana? Paulus ini teman dekatnya siapa? Paulus ini kegiatan sehari-harinya selain daripada nulis buku apa? Paulus ini ketika dia kecil lahirnya di mana? Dia menggunakan bahasa apa? Apa saja jenjang karirnya? Bagaimana kehidupannya? Di mana dia bertemu Yesus? Di mana dia bertemu dengan ibunya Yesus? Di mana dia menerima wahyu? Apa nama wahyu pertamanya? Itu harus diketahui oleh orang Kristen. Jangan taunya kasih. Habis itu perpuluhan. Kasih. Habis itu perpuluhan. Itu anjanya terus. Nyanyi. Belum juga selesai dihafal lagunya. Muncul lagi lagu baru. Anakku sayang, yang adalah ada Tuhanku sendiri. Ya, muncul banyak lagu-lagu baru yang tidak punya dasar. Kemudian harusnya Paulus ini yang diperkuat. Paulus diumpetin. Ya udahlah, ambil alih saudara-saudara, nanti muncul lagu baru lagi kalau saya terusan. Silakan. Masya Allah. Oke, teman-teman Kristen silakan yang naik, yang tadi kepanasan sama Kang Dito juga silakan merapat kemari. Yuk kita diskusi yang benar. Tadi udah saya ajarin di sana tadi Bang Da. Noten-noten yang sudah saya ajarin diskusi, silakan merapat kemari. Yuk kemari. Ada satu hal yang menarik Dinda Dito di dalam pengajaran kisah para rasul, ya, utamanya di kisah para rasul 10. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu hanya menampakkan diri, hanya menyatakan diri kepada orang yang pernah makan dan minum bersama dengan dirinya. Di dalam kisah para rasul 10 itu diterangkan bahwa Yesus menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi Yesus menampakkan diri kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Theos, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Yesus setelah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi Yesus itu berdasarkan kisah para rasul 10 nomor 40 nomor 41 hanya berkenan menampakkan diri kepada orang yang pernah makan bersama dengan dirinya. Pertanyaannya, apakah Paulus pernah makan minum bersama dengan Yesus? Enggak. Lalu yang datang menampakkan diri kepada Paulus ini sopore. Semakin berat perjalanan. Semakin berat perjalanan Kristen. Berat. Saatnya lah kalian 2025 itu semuanya menanggalkan akidah lama, ya, menuju kepada ajaran Yesus yang benar. Saya kira begitu. Do re mi fa sol la si do. Tes. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Berubah pepatah, surga ada di telapak kaki ibu. 2025 berubah, surga ada di telapak kaki anak. Marah Bang Handi nanti kawan-kawan.
Bang Heri, musiknya di itu dulu sebelah digeser. Dimatiin musiknya, Pak. Oke, kalau sudah dibuka mic-nya dari Kristen atau Muslim, silakan, Pak. Surga ada di bawah telapak kaki Anak. Iya. Kasihan ibu sekarang. Kualat. Maling kundang kedua jadinya nih. Tes. Enggak Bang Andi, kita lagi bahas harga telur Bang Andi. Tadi juga aku diskusi itu di sebelah gitu ya. Iya. Saya bilang lu jujur ya, iya. Anaknya Maria itu namanya siapa? Yesus. Yesus itu Pasti lucu ini, pasti iya, lucu. lucu banget, benar. Yesus itu mulia atau terkutuk? Mulia. Mulia. Terus yang terkutuk di tiang salib? Yesus. Terus boleh nggak orang mulia dikutuk? Tidak boleh. Tidak boleh. Terus yang dikutuk di tiang salib anak Maria atau bukan? Anak Maria. Anak Maria. Anak Maria mulia atau terkutuk? Mulia. Mulia. Yang terkutuk di tiang salib anak Maria. Anak Maria. Itu doang diputar-putar. Lucu. Lucu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau Lucu. pakai akal lurus, artinya RK menang. Kenapa? Karena dia berhasil mengutuk anak Maria yang mulia ini gitu loh. Kalau cuma memuliakan anak Maria tapi kalah, kan itu sih sebenarnya masalahnya. Iya betul. Tapi kalau ingin jujur, kita jujurkan, kita edukasi bahwa memang ada dua Kristus. Satu Kristus mulia, satu Kristus yang dikutuk di tiang salib oleh tentara Romawi, oleh penggemarnya, kemudian dibuatkan surat, dihidupkan kembali, menjadi Tuhan dan Kristus, itulah yang disembah. Artinya yang disembah adalah bukan anak Maria, tapi Kristus yang pernah mati terkutuk di tiang salib. Apa tuh sini Bang Andi? Mato si nasibu ya anaknya. Anak cari ibunya. Mana ibu? Anak menangis. Ibu datanglah. Anakmu mau nenek. Anakku sayang. Neneklah biar cepat besar. Janganlah. Allahu Akbar, Masya Allah. Mending gua umumkan dulu deh teman-teman yang mau idul kurban. Silakan hubungi kami ya, yang idul kurban sebentar lagi nih. Tanggal berapa ya? Kurban sapi, Guruda kok kurban anak sih? Iya, sorry. Kurban anak sapi yang sudah dewasa. Iya. Itu Bang Andi. Gitulah. Ya, tapi memang kan hasil diskusi kita selama ini kan kalau Yudaisme itu kan korban hewan. Tapi mereka ini itu masih belum sempurna. Harus ada darah manusia. Ya, kan itu memang yang sering kita dengar. Jadi nggak ada masalah sih itu. Kalau korban manusia gitu. Iya. Korban anak. Iya. Bukan udah dewasa dia. Oh dewasa, udah dewasa. Ya. Makanya Iya, disuruh. iya maksudnya sapi dewasa, Gurunda, sapi dewasa. Sapi dewasa. Tapi ngomong-ngomong anak sapi nyusu juga kan? Nyusu. Nah itu ya. Terus kenapa tadi situ tertawa? Tapi harus yang sehat. Sehat.
Kamu suka juga? Anakku sayang. Nanti dipiti lagi orang Bang Andi nggak mau. Sadly, baru kali ini dia suruh saya sinden juga nih. Suka ternyata lagunya. Allahu Akbar. Silakan naikkan teman kita yang masih mau belajar. Ya silakan Kang Dito, Kang Pandi dinaikin oten-otennya dan di share-share ya, teman-teman bantu di share juga. Kayaknya berat emang tema ini, sampai si Meme Bos aja debater kawakan, debater zaman di Jum menyerah. Saya menyerah aja, saya kalah Bang Juma katanya. Weh. Si Meme itu orangnya jujur loh. Iya. Ini ada Pak Safrizal, dari tadi udah beberapa kali minta naik, kita naikin dulu aja lah, ambil kalau nunggu yang oten naik. Ya Pak Safrizal Hasibuan, selamat malam. Kawakan debater zaman di Jum menyerah. Saya menyerah aja, saya kalah Bang Juma. Tapi tetap saya support, Bang Juma, saya support. Ya kasih kendor. Ya, Donat, Bib, selamat malam. Bang, diam. Oh dia Ayo, yang Kristen, yang Kristen. Kepencet permintaannya gitu. Support terus, support. Iya, ini saya open cam. Teman-teman yang punya autoklik ya. Seperti ini nih, pasin dikosonginnya. Nih, di tempat sini nih. Nih, di atasnya tuh. Kalau di tempatnya kan berubah-berubah tampilannya. Reset jadi request ya. Support. Cepet banget kan, Akang? 325 Kak tuh. Kuat nah ini. Ya, teman-teman yang nonton, silakan naik. Masa sih di sono tadi saya buka sendiri, ngantri nonton tuh. Masa udah robek dibiarin, kesinilah biar jelas. Yuk. Ini ada si RD nih. Ya RD, selamat malam. Dari Kristen atau Muslim? Dari radio dalam dia. Oh, radio dalam. FM berapa? Di radio dalam kan di Jakarta Selatan situ. Oh, kirain ini penyiar frekuensi radio FM. Dia turun Bang Andi. Anak Jaksel gitu. Yuk. Tuh ada anak radio dalam di bawah tuh, Bang Wan. Oh iya. Belakang Pondok Indah Mall. Ya, suprot aja kalau nggak berani naik, Ten. Suprot, Ten. Memang harus dibarbarin Bang Andi. Saya tadi itu nunggu juga lama kan. Saya barbarin. Suprot terus, jangan kasih kendor, jangan kasih los. Iya, Lucu juga tuh. Buwe, selamat malam Buwe. Buwe Mariman. Selamat malam. Bang Mariman. Abang. Selamat malam Bang. Bang Mariman. Halo. Aduh. Tetap semangat belajar ya nak. Mama di sini tetap support. Tetap selalu support kamu. Support. Tetap semangat belajar. Jangan kasih kendor. Jangan kasih longgar. Jangan kasih los.
Bukannya masih Ayo panjang. support teman-teman yang belum follow host dan yang lainnya silakan di follow ya. Ini muslim semua di atas. Silakan yang masih ada tanda plusnya silakan hilangkan tanda plusnya dengan cara diklik ya teman-teman ya. Lanjut Kang Dito, ada yang mau minta naik tuh. Nggak ada. Kalau di tempat host berarti itu akunnya private, langsung aja dijambak. Jadi kalau akun private itu moderator nggak bisa kelihatan, Kang. Naikin aja, Kang. Aku share dulu lah. Penistaan agama melalui akun YouTube miliknya. Petugas dari Jember menangkap tersangka di Kabupaten Badung, Bali beberapa waktu yang lalu dan membawa ke Jember. Senin siang kepolisian Resort Jember menghadirkan tersangka berikut barang-barangnya. Pelaku bernama Ronald Ignatius ini merupakan warga Kaliwates yang menyebarluaskan kontennya dan menyebut Nabi Muhammad merupakan tokoh fiktif. Video berdurasi 10 menit 19 detik ini diposting. Kebuka mic-nya ya, sorry. Gak apa-apa itu penangkapan si itu ya si siapa? Donald. Si Donald yang Unitarian itu Bang Andi ya? Bukan. Donald Ignatius. Ya, terlupakan. Selamat malam. Terlupakan. Selamat malam. Udah duduk nggak sih? Hilang dia. Yuk, di share-share teman-teman, di repost supaya tembus FYP-nya dan dilihat sama oten-oten. Oten yang berani cuma ngintip, dilihat dari luar aja dia. Berat, temanya berat. Itu yang mau syahadat itu semalam kemana Bang Pandi? Gimana? Ada kabar Akang? Belum ada. Di DM, coba di DM. Siapa tahu nunggu, semalam nunggu Bang Juma kan? Siap. Kasihan. Yang semalam itu Kang Dito. Ayo dibantu tap-tap layarnya di gaspol teman-teman, di share-share ke oten-oten ya. Itu di bawah banyak oten, nggak bisa kejambak ya Kang Dito. Ya, Piliang. Selamat malam, Piliang. Assalamualaikum, maaf kepencet Akang. Lagi Oh, ngetep siap. itu layar. Oke, siap. Tolong turun Makasih ya, ya, Bang. Kang. Yuk. Ayo naik, kita diskusi baik-baik. Atau teman-teman di bawah mau bertanya silahkan. Ibu Ina, selamat malam. Ibu Ina. Ya. Banyak yang kepencet. Ini kira-kira kalau LAI ini ya, Lembaga Bible ini revisi ulang, dihilangkan semua istilah Islam, kira-kira apa yang terjadi ya? Sampulnya dikembalikan ke aslinya menjadi Bible gitu, Bible atau Biblika, Biblos gitu sebagaimana bahasa originalnya ya. Dihilangkan semua kata Allah Rasul. Allah Rasul aja deh dihilangin gitu. Menurut kalian semua
apa nggak goyang tuh. Karena saya lihat pendeta-pendeta juga udah pinter kok, sekolah tinggi-tinggi, tapi tetap aja mau tipu-tipu jemaatnya demi perpuluhan. Goyang teman-teman kalau di revisi tanpa ada istilah Al-Quran di dalam, goyang mereka. Bakal produk LAI nggak laku, saya jamin itu. Justru inilah yang membuat LBI ini, Lembaga Bible Indonesia ini nggak mau merubahnya. Ya bukan masalah benar dan tidak benarnya, tapi ini dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan harga diri dan jati diri yang penting itu. Karena kalau muslim itu jati dirinya jelas, dimanapun dia berada, di negara manapun dia, bahasa apapun negara itu, jadi jati diri seorang muslim itu yang nggak pernah beradaptasi gitu ya, berinkulturasi dengan budaya setempat. Tetap kalau sholat ya baca Al-Quran. Mau Anda di Jepang, mau Anda di Burundi, tetap sama pakai Al-Quran di sana. Berbeda dengan di negara-negara lain. Di luar negeri itu Bible terjemahkan misalnya ke bahasa Inggris, tidak ada kata Allah di sana kan gitu. Ya kalau di Indonesia ya berubah. Kenapa ya? Mayoritas Islam harus disamarkan. Karena tujuannya adalah umat Islam yang harus dimurtadkan. Itu kan yang ingin dicapai di sana. Jadi terjemahan ini ada intrik misionarisnya. Tidak mau memperkenalkan jati dirinya. Itu teman-teman. Bukan noten itu. Ya untuk itu saya himbau kepada teman-teman Kristen harus kritik. Apa benar nih terjemahan lu ini? Apa sesuai dengan original teks begitu? Kenapa terjemahan di Indonesia ini kok cenderung ada keislamannya gitu? Padahal Anda kan bukan Islam. Sampulnya aja kemana itu? Alkitab. Alkitab nama lain dari Al-Quran. Hanya di Indonesia loh. Dengan beberapa negara sahabat Asia Tenggara ya. Pakai produk LAI. Coba Anda keluar yang miliaran orang Kristen di sana. Nggak ada yang pakai Alkitab. Nggak ada. Semua pakai Bible. Kalau Kristen Arab, apa yang dipakai? Bukan juga Alkitab. Muqaddas ya dipakai di sana. Jadi Kristen itu di mana negara itu ya seperti budaya negara itu. Bahkan sinkron disesuaikan dengan bahasa setempat. Buktinya Yesus itu di beberapa negara berbeda dengan penyebutannya gitu. Bayangkan loh sampai di Indonesia gitu ya, seorang anak manusia namanya Yesus diterjemahkan menjadi anak Allah. Padahal kita di Al-Quran Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini kan akrobatik banget gitu. Ini sangat akrobatik menerjemahkan. Nah ini juga harus menjadi konsentrasi kita semua. Terutama saudara kita Kristen sudah banyak yang tersadarkan kok. Bahwa ini benar-benar ngaco gitu loh. Dari mereka banyak sudah memisahkan diri. Tidak mempergunakan lagi produk Lembaga Bible Indonesia ini. Nah yang make-make ya ayolah belajarlah sedikit. Tujuannya supaya Anda ini punya jati diri.
Sebagaimana Hindu, Buddha kan punya jati diri masing-masing. Gak ada perdebatan di sana. Ya baru kita keluarkan, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tapi kalau Kristen belum bisa dikeluarkan. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami, belum. Karena belum tersadarkan. Harus sadar dulu, baru pakai jurus itu. Kita harus edukasi dulu. Ya kalau seperti Hindu dan Buddha baru bisa, itu lakum dinukum waliyadin gitu. Siapa ini Dedi? Ya ini Dedi. Selamat malam Dedi. Dedi, selamat malam. Bang Dedi. Dedi Twin. Bang Dedi, selamat malam. Dedi. Turun Akang. Iya. Siapa namanya semalam tuh yang mau syahadat tuh? Joshua ya? Iya, Joshua. Udah saya undang, belum direspon. Ya mudah-mudahan stay. Semalam sampai ketiduran nunggu. Ini Kang, yang paling diwaspadai juga nih ya. Teman-teman perlu paham nih ya, semua penggemar diskusi lintas agama ini yang di Komal maupun di YouTube, waspada kepada akun-akun palsu. Terutama mempergunakan nama Bang Juma disalahgunakan. Itu harus diwaspadai. Kalau bisa diblokir lah, nggak usah dinonton, nggak usah dibagi. Udah bisa nonton, oh bukan ya, blokir. Jangan lagi di-share kepada temennya. Nah begitu. Ya Akang, aku di bawah aja ya, biar teman Kristen ada 2 kursi. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu di DM ya? Apa Kang? Siap, nanti saya DM. Di bawah bilang nih, lanjut debat nama siapa ya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini si Tritungku? Waalaikumsalam. Udah bubuk barusan kabur, tapi mengakui saya menyerah, saya kalah kali ini. Ah, bagus. Moga pada jujur lah hotel-hotel inilah. Abdul, itu covernya doang kali di depan Al-Quran, dalamnya Amsal. Carkai, selamat malam Carkai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, salah pencet. Oh Bang. siap. Oke, makasih ya Bang. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Memang harus ada di ini dulu, dipanasin dulu Bang Gores. Ngeri, Bang Gores, panasin Bang Gores. Yep. Yang di atas telah perang semua. Jangan kalian tertipu daya oleh ajaran-ajaran cinta-cinta berhala di luar sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman mengenai perbedaan kemahaannya dengan berhala-berhala ini. Salah satu contoh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kalian bisa temukan di surah Al-A'raf ayat 194. Allah berfirman di sana, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Jadi ketika kalian melihat ada yang dituhankan, segeralah kalian pergi ke kaca, bertelanjang diri. Lihat badan kalian seutuh-utuhnya. Lalu kalian bandingkan badan kalian dengan berhala tersebut.
Kalau itu berhala sama seperti kalian ada penisnya, sudah pasti itu adalah berhala kawin. Mau ajarannya dibagus-bagusin seperti apa, selama berhala itu ada burungnya, tetaplah berhala. Itu ikhwan. Jangan kalian tertipu. Jadi kalian janganlah sedih ketika ada para penghujat mencoba mengfitnah ajaran yang mulia ini yang datang dari Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan bersedih. Sebaliknya kalian harus tertawa kepada para penghujat itu karena mereka menyembah berhala kawin. Apalagi yang lebih CABUL selain Tuhan yang suka dikawini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, Oke, ini sudah ada yang Widodo. Selamat malam Widodo. Bro. Widodo. Browi. Selamat malam. Selamat malam. Widodo. Udah duduk loh. Chat kayaknya. Waduh, ini suara Buya Sakur tadi ya? Nggak masalah pencet. Kalau formasi kayak gini ya kayaknya gemeter deh naik gitu. Kecuali orang nyasar, wander dah. Belum lengkap Bang Andi. Banyak utang pinjol. Harus ditambah sama Bunda Rahma dan Bunda Mila baru lengkap itu. Mantap.